makes the sun to rise and brings the earth new life in every beam. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands, I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you who sees my brokenness and carries me when I'm frail and weak. Jesus, it is you who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who wears my guilt on his shoulders, who holds my heart in his hands, who take my thoughts and fears and hang them on the arm of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hand, I bring my soul, all of my days, all of my rights,
to the one thing true. Jesus, it is you. Kau Allah yang setia, Kau selalu bersama kami, tak pernah Kau tinggalkan. Engkau selalu ada, Tuhan, setiap hari, setiap waktu. Engkau ada bersama kami, Tuhan. Engkau setia, Engkau sungguh baik, Tuhan. Kami mengasihi Engkau, kami mengasihi Engkau, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian, ini pujian kami, ini penyembahan kami, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, Allah yang setia, Allah yang mulia. Kami persembahkan hidup kami berikan hati kami berikan nyanyian kami hanya untukmu, untuk menyenangkanmu, Yesus. Haleluya. I lift my hands and I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrong. I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. So I lift my hand, I bring my soul, all of my days, all of my rights, all
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, saudara. Saat ini kita akan membuka firman Tuhan bersama-sama di dalam Amsal pasal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Beginilah firman Tuhan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, selama bumi ini masih ada, maka musim menabur dan menuai itu akan tetap berlangsung. Nah, menurut ayat yang kita baru baca, ayat ini juga berbicara tentang tabur tuai. Dan benih yang ada di dalam ayat ini, yang dimaksud dengan ayat ini adalah ucapan kita. Mati dan hidup manusia berada dalam kekuatan lidahnya, dan orang yang menggunakan kekuatan ini dengan benar akan hidup karenanya. Nelson Mandela, seorang penentang rezim apartheid di Afrika Selatan, dia pernah dipenjara selama kurang lebih 3 dekade. Dan dia sangat paham benar akan kuasa dari perkataan ini. Selama di penjara, Nelson Mandela tidak mau atau jarang berbicara karena dia takut akan akibat yang ditimbulkannya. Setelah dia dibebaskan dari penjara, dia berkata, bukan kebiasaan saya untuk berbicara secara sembarangan. Pengalaman selama 27 tahun di dalam penjara, di dalam kesunyian, itu sangat berharga sekali. Dan dia sangat memahami betapa berharganya perkataan kita dan betapa kuat dampak perkataan seseorang terhadap hidup matinya. Saudara, kita harus memahami bahwa perkataan kita akan memimpin kita ke jalan yang benar. Perkataan kita juga akan menuntun kita ke jalan yang salah. Kehidupan dan kematian ditentukan oleh lidah. Maka orang-orang yang selalu memperkatakan perkataan yang buruk akan menerima akibat dari ucapannya itu. Dan hal ini adalah suatu pilihan. Kita bisa memilih untuk memperkatakan hal-hal yang positif yang akan berdampak positif bagi kehidupan kita, atau hal-hal negatif yang akan selalu mewarnai dan mendominasi setiap perkataan kita. Ketika kita mengucapkan hal-hal yang positif, maka kita bagaikan menabur benih hal-hal yang positif. Dan benih ini akan tumbuh dan nanti pada saatnya kita akan tuai sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Contoh, orang tua yang berkata bahwa anakku nanti akan berhasil. Dia sudah menabur kata-kata yang positif. Nah, benih yang ditabur itu akan bertumbuh dan nanti pada saatnya orang tua ini akan menuai, yaitu anak-anaknya benar-benar berhasil. Karena selama ini dia selalu mengatakan anakku akan berhasil, anakku akan berhasil, anakku akan sukses, anakku diberkati Tuhan. Nah, benih yang ditabur ini tumbuh dan dia akan menuai seperti apa yang diucapkannya. Sebaliknya kalau kita mengucapkan hal-hal yang negatif, seperti waduh saya gagal, wah ini gak bisa, ini saya gagal, gak mungkin. Nah itu juga bagaikan benih yang ditabur dan pada saatnya kita akan menuai seperti yang kita ucapkan, yaitu kita akan mengalami kegagalan. Oleh sebab itu mari kita berhati-hati dengan ucapan kita.
Banyak orang Kristen yang meremehkan dan menganggap sepele hal ini. Sehingga sering kita temukan ada orang Kristen yang masih mengucapkan hal-hal yang negatif, yang menunjukkan adanya ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan, ketidakpercayaan, mengucapkan sakit penyakitnya yang mustahil disembuhkan. Nah, itu semua merupakan benih negatif yang ditabur, dan nanti pada saatnya dia akan menuai hal-hal yang negatif seperti yang diucapkannya. Ayub, di dalam kitab Ayub pasal 3 ayat 25, di sana Ayub mengatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayub mengalami sendiri apa yang ditakutkan, justru itu yang dialaminya. Apa yang dicemaskan itu yang mendatangi dia. Ketika seseorang memperkatakan hal-hal yang negatif, ia sedang mendatangkan hal-hal negatif atas dirinya sendiri. Semakin sering ia menggemakannya, semakin sering ia mengucapkannya, maka seluruh hidupnya semakin dikuasai oleh hal-hal yang negatif seperti yang diucapkannya. Saudara, apakah Tuhan tidak tahu akan perkataan-perkataan yang kita ucapkan? Di dalam Mazmur pasal 139 ayat 4 dikatakan, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Jadi Allah sangat memperhatikan ucapan kita dan dia tahu akan ucapan kita. Amsal 13 ayat 2a, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Kalau mulutnya selalu mengucapkan hal yang baik, maka dia akan memakan hasil yang baik sesuai dengan yang diucapkannya. Lidah menghasilkan perkataan, dan di dalam perkataan itu ada kekuatan yang tersimpan, yang akan menghasilkan buah, dan buahnya itu akan dinikmati dalam kehidupan. Jadi saudara, ada kuasa, ada otoritas dalam setiap perkataan kita. Dan banyak orang tidak sadar akan hal ini, bahwa ada kuasa di dalam ucapan kita. Mereka tidak sadar bahwa perkataannya itu berkuasa, mengandung kuasa di dalamnya. Banyak orang berpikir bahwa orang yang memiliki kuasa adalah orang yang memiliki banyak uang, memiliki jabatan. Saudara, kita harus sadar bahwa di dalam ucapan kita itu ada kuasa. Ucapan kita itu mengandung kekuatan yang besar. Satu saat ada seorang ibu, anaknya ini nakal dan selalu membuat keonaran. Nah, satu saat ibu ini datang kepada pendetanya dan minta didoakan supaya anaknya ini berubah. Tetapi sebelum pendeta ini mendoakan, pendeta ini berpesan pada ibu itu, Bu, akan sia-sia doa saya kalau ibu terus mengucapkan anakku nih kok nakal, gak ada kemajuan, terus nakal, terus membuat keonaran. Sia-sia Bu apa yang saya doakan. Lalu ibu itu bertanya pada Pak Pendeta, lalu bagaimana Pak, apa yang harus saya ucapkan? Mulai saat ini ucapkan, anakku adalah anak yang baik, anakku adalah anak yang menyenangkan hati Tuhan, anakku adalah anak yang takut akan Tuhan, anakku adalah anak yang berhasil, anak yang diberkati Tuhan, anak yang baik, tahu menghormati orang tua. Ucapkan terus kata-kata yang positif. Walaupun kenyataannya mungkin belum seperti itu, tapi ucapkan terus. Karena apa yang diucapkan itu bagikan benih yang ditabur, dan nanti pada saatnya ibu akan menuai seperti yang ibu ucapkan. Oh baik Pak Pendeta katanya. Kemudian Bapak Pendeta ini mendoakan ibu ini, dan hal itu dilakukan oleh ibu ini. Setelah beberapa bulan ibu ini bersaksi kepada Bapak Pendetanya. Dia katakan, Pak Pendeta, luar biasa, sekarang anak saya menjadi anak yang baik, tidak lagi nakal, tidak lagi membuat onar, takut akan Tuhan dan menghormati orang tua. Nah, itu hasil dari apa yang diucapkannya. Dia selalu mengucapkan hal-hal yang positif, dia selalu mengucapkan hal yang baik tentang anaknya, dan dia menuai apa yang diucapkannya. Saudara, setiap perkataan entah positif atau negatif
itu akan berdampak bagi hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa perkataan itu memberi buah kepada kita. Sebab itu penting bagi kita untuk berkata-kata seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Misalnya, ketika kita ini lelah dan lemah, jangan katakan, oh aku sekarang lagi lelah, aku lagi lemah. Jangan berkata seperti itu. Tapi ketika kita lelah dan lemah, katakan, aku kuat di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Kenyataannya kita dalam keadaan lemah, tapi tetap berkatakan aku kuat di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Mungkin kita dalam keadaan kekurangan, jangan katakan, wah sekarang ekonomi lagi sulit, musim pandemi seperti ini, usaha ini usaha itu gak bisa dilakukan karena orang pada takut keluar dan sebagainya. Jadi kesulitan dalam berusaha, dalam bekerja. Jangan katakan aku kekurangan, tapi katakan Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mungkin kenyataannya belum seperti itu, tetap ucapkan kata-kata yang positif. Tetap ucapkan firman Tuhan. Maka ucapan kita itu bagaikan benih yang ditabur. Dan pada saatnya kita akan menuai seperti yang kita ucapkan. Memperkatakan firman saudara, itu akan membentuk kehidupan kita. Dari tidak ada menjadi ada. Dari yang lemah menjadi kuat. Dari yang sakit menjadi sembuh. Dari yang miskin menjadi diberkati. Bila ada bagian dalam karakter kita yang kita tidak suka, yang kita ingin untuk diubah, ucapkan firman Tuhan. Ucapkan firman Tuhan karena ini kunci untuk terjadinya perubahan dalam hidup kita. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10 dikatakan di sana, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap ucapan yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Barang siapa mau mencintai hidup dan melihat hal-hal yang baik, dia harus menjaga ucapannya. Masa depan kita ditentukan oleh apa yang keluar dari bibir lidah kita. Kehidupan kita hari ini adalah hasil dari ucapan kita masa lalu. Dan bila kita ingin melihat hal-hal yang baik di depan, maka mulai sekarang kendalikan ucapanmu. Aturlah ucapanmu sehingga kita tidak sampai mengucapkan hal-hal yang negatif, supaya jangan nanti kita menuai di depannya hal-hal yang negatif. Tapi mulai hari ini ucapkan hal-hal yang positif, ucapkan janji-janji Tuhan, ucapkan firman Tuhan, karena itu bagaikan benih yang kita tabur dan nanti kita akan menuai seperti yang kita ucapkan. Hari-hari baik yang dimaksud tadi apa toh saudara? Hari-hari baik adalah hari-hari di mana kita hidup keberkatan, tidak kekurangan, kita sehat, segala kebutuhan kita dipenuhi Allah. Nah itu hari-hari yang baik, anak-anak kita berhasil. Nah apakah kita menginginkan hal seperti ini? Kalau kita menginginkan, kita harus menjaga lidah kita mulai sekarang. Jaga lidah kita terhadap ucapan yang ucapan-ucapan yang negatif, ucapan-ucapan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebaliknya ucapkan janji-janji Tuhan, ucapkan firman Tuhan, ucapkan hal-hal yang positif. Kalau kita ingin menuai keberhasilan, kesehatan, berkat, maka kita harus menjaga lidah kita agar lidah kita ini tidak menabur kata-kata yang negatif. Pada saat perkataan berkat itu kita ucapkan, maka berkat itu akan mengembang menjadi suatu tudung yang menyelubungi kita di dalamnya. Sehingga kita hidup selalu dan kita selalu berada dalam situasi berkat Allah. Demikian juga dengan kutuk. Di saat kita mengucapkan kata-kata kutuk, maka kutuk itu seperti racun yang menyebar ke seluruh syaraf sehingga akan melemahkan kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita akan menemui celaka akibat ucapan kita tadi. Oleh sebab itu, gemakanlah, selalu perkatakan, selalu ucapkan kata-kata yang baik agar kehidupan kita selalu berada dalam lingkup berkat Allah. Maka di sepanjang hidup kita akan mengalami dan menikmati kebaikan Allah. Jagalah lidah kita dari ucapan yang negatif, yang jahat, dari kata-kata kutuk, supaya kita hidup tidak mengalami penderitaan akibat kutuk itu.
Ada beberapa cara untuk menjaga lidah sebelum kita mengucapkan sesuatu. Pikirkanlah, benarkah apa yang kita ucapkan? Apakah yang akan kita ucapkan ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Yang kedua, pantaskah kata-kata yang akan kita ucapkan? Yang ketiga, pentingkah apa yang akan kita ucapkan? Dan yang keempat, bergunakah apa yang akan kita ucapkan? Di dalam Bilangan pasal 14 ayat 28 dikatakan di sana, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ayat ini memberi ketegasan bahwa Allah akan melakukan seperti apa yang kita ucapkan di hadapannya. Pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah berjanji akan membawa mereka ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Namun harapan bangsa Israel ini luntur karena tantangan-tantangan yang mereka hadapi selama berada di padang gurun. Maka mereka mulai bersungut-sungut dan mereka berkata kepada Musa, apakah memang tidak ada kuburan di Mesir sehingga kami harus dikuburkan di padang gurun ini? Dan waktu Musa mengutus 12 pengintai, 10 pengintai mengucapkan kata-kata yang negatif tentang tanah perjanjian yang diintainya, dan akhirnya 10 orang ini mati. Saudara, pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita mengalami pergumulan, biasanya kita tergoda untuk mengatakan sesuatu. Apa itu saudara? Yaitu ingin mengatakan, aku kecewa pada Engkau Tuhan. Mengapa Engkau belum juga menjawab doaku? Mengapa Engkau belum juga menolong aku? Atau kita bersungut-sungut pada Tuhan. Nah saudara, setelah kita belajar firman Tuhan tadi, hati-hati. Pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita menghadapi pergumulan, jangan sampai terlontar kata-kata kecewa pada Allah. Atau terlontar kata-kata sungutan kepada Allah. Pertimbangkan lebih dulu sebelum saudara mengucapkan itu. Karena apa yang kita ucapkan itu akan terjadi dalam hidup kita. Percayalah bahwa Allah selalu mendengar doa kita. Percayalah bahwa Allah tahu apa yang sedang kita pergumulkan. Dan jangan pernah kecewa kepada Allah. Karena Allah tidak pernah mengecewakan orang yang menaruh pengharapannya kepadanya. Ucapkan syukur selalu, ucapkan syukur selalu. Mungkin saudara belum melihat apa yang saudara doakan. Saudara belum melihat jawaban doa saudara. Tapi tetap ucapkan syukur. Karena dengan mengucap syukur itu ada kuasa. Mujizat itu segera terjadi dalam hidup saudara. Oleh karena itu Daud sangat berhati-hati dalam hal ucapan. Di dalam Mazmur 39 ayat 2 Daud berkata, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Saudara, perkataan kita sepanjang hidup merupakan bagian penting dari kehidupan kita. Seperti yang kita inginkan pada hari ini maupun pada saat yang akan datang, merupakan taburan ucapan kita setiap harinya. Oleh sebab itu jagalah lidah kita setiap hari. Dengan menjaga lidah setiap hari adalah cara terbaik untuk memelihara hidup kita. Sehingga kita bisa melihat hari-hari yang baik di depan kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan ajar kami mulai hari ini kami tidak lagi mengatakan kata-kata negatif. Kami tidak lagi mengucapkan kata-kata kutuk, tapi kami akan mengucapkan firman-Mu. Kami akan mengucapkan janji-janji-Mu. Kami akan mengucapkan hal-hal yang positif karena kami tahu apa yang kami ucapkan itu bagaikan benih yang kami tabur. Dan pada saatnya kami akan menuai seperti yang kami ucapkan. Terima kasih Tuhan, kami perkatakan sepanjang hari ini kami hidup sehat. Sepanjang hari ini kami ada dalam perlindungan Tuhan. Sepanjang hari ini kami diberkati Tuhan. Sepanjang hari ini apapun yang kami lakukan, Engkau membuatnya berhasil. Dan biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.